Film ini menceritakan tentang kehidupan di masa depan, di mana setelah seluruh dunia terjadi chaos karena kehabisan bahan bakar fosil dan bencana global. Hingga pemerintah dunia menetapkan standar kecantikan pria dan wanita. Jadi setiap orang yang jelek di atas usia 16 tahun diharuskan untuk melakukan operasi plastik. Termasuk salah satu gadis yang tidak sabar ingin berubah menjadi lebih cantik. Sampai akhirnya ia bertemu dengan beberapa remaja yang menentang peraturan tersebut. Pertanyaannya, apakah gadis itu akan tetap melakukan operasinya atau ikut gabung bersama para pemberontak dan membela orang jelek? Langsung saja mari kita simak alur ceritanya di film yang berjudul Uglies ini. Film berlatar di masa depan di mana manusia sudah menghabiskan seluruh sumber daya planet bumi ini, yang menyebabkan degrasi total yaitu penipisan sumber daya maupun kerusakan ekosistem. Dari krisis inilah, ilmuwan mulai mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dunia yang sekarat dengan menciptakan anggrek macan putih yang dimodifikasi secara genetika untuk menjadi sumber energi baru. Meskipun begitu, ancaman terbesar tetap ada, yaitu manusianya itu sendiri. Karena manusia bisa menyebabkan perpecahan hanya karena perbedaan. Jadi mereka memutuskan untuk meningkatkan kualitas manusia, di mana setiap remaja yang menginjak umur 16 tahun harus menjalani prosedur yang mengubah mereka menjadi cantik dan tampan, serta sempurna secara fisik, untuk menghindari perbedaan itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang iri maupun dengki dengan keunggulan orang lain. Dan setelah mereka berubah menjadi sempurna, barulah mereka diperbolehkan pergi ke kota yang berkehidupan yang ideal dan sempurna. Remaja di bawah 16 tahun pada masa itu biasanya akan disebut sebagai uglies atau jelek, di mana uglies akan tinggal di asrama, sedangkan yang sudah melakukan operasi akan disebut pretis yang diperbolehkan tinggal di kota. Scene diperlihatkan seorang gadis bernama Telly, yaitu gadis yang tidak sabar menunggu ulang tahunnya ke-16 agar ia bisa cepat menjalani operasinya. Yang sedang melihat seperti apa penampilannya jika dioperasi nanti pada perangkat asrama. Gak cuman itu, mereka juga bisa memilih warna mata maupun kualitas kulit mereka sendiri. Berikutnya, Telly keluar diam-diam untuk pergi ke atas gedung dan menemui temannya yang bernama Paris. Keduanya kemudian menonton virtual pesta di kota dari kejauhan yang dihadiri oleh orang-orang sempurna atau sudah dioperasi. Di dalam obrolan Paris ternyata 3 bulan lebih tua dari Telly, jadi ia akan segera menjalani operasi terlebih dulu, yang mengharuskannya pindah ke kota setelahnya. Maka dari itu Telly pun meminta Paris agar tidak melupakannya. Keduanya juga berjanji akan bertemu lagi sebulan kemudian. Keesokan harinya Telly dan para murid lain di asrama disuruh berkumpul di aula utama untuk menyambut Dr. Cable yang muncul dalam bentuk hologram. Dr. Cable lalu menjelaskan tentang semua keuntungan menjadi sempurna, yang membuat Telly semakin tak sabar lagi menantikan momen itu. Berikutnya setelah presentasi selesai, yang juga menandakan kalau giliran operasi orang berikutnya akan segera dimulai. Telly dan Paris pun berpamitan untuk terakhir kalinya. Saat kembali ke asrama, Telly mengingat kembali bagaimana ia dan Paris berteman, di mana keduanya pertama bertemu di sekolah, dan saat Paris terluka di telapak tangannya. Telly kemudian dengan sengaja menggores tangannya sendiri, dan keduanya menyatukan darah mereka sebagai tanda pertemanan mereka. Di pagi harinya, Telly mempresentasikan di kelas tentang anggrek macan putih, yang digunakan sebagai pemasok energi di kota yang kini menghiasi ladang-ladang di sana. Sehabis sekolah, Telly menjalani kehidupannya tanpa Paris. Sesekali ia mengirim pesan kepada Paris, namun sampai saat ini Paris belum memberi kabar. Sampai akhirnya pada suatu hari Paris membalas pesan Telly dan mengajaknya ketemuan nanti malam di bawah jembatan. Singkat cerita, saatnya pun tiba. Telly kemudian menyusup keluar dari kamarnya dan pergi ke jembatan. Tapi sesampainya di sana Paris tak kunjung datang. Karena Telly sangat rindu dengan Paris, ia pun nekat menyeberangi jembatan dan masuk ke wilayah perkotaan. Di mana di sana Telly tak sengaja menemukan topeng dari salah satu pretis. Dan saat memakainya, baju Telly tiba-tiba berubah memakai gaun mewah. Lalu Telly menyusuri jalanan kota yang dipenuhi oleh lampu, musik, dan pesta yang sangat meriah. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan Paris yang sudah dioperasi. Namun ia hampir tak dikenali karena wajahnya malah berubah seperti Sanji One Piece. Gak cuma itu, bekas luka di tangannya juga hilang setelah melakukan prosedur operasi.
Rupanya orang-orang yang sudah menjadi pretis kini menjadi sangat berbeda hingga kepribadiannya. Bahkan sumpah persahabatan tak lagi penting bagi mereka. Ketika Telly mencoba membujuk Paris untuk mengenang janji mereka, tiba-tiba kehadiran Telly diketahui oleh para penjaga. Hal ini tentu saja membuat para pretis di sana menjadi heboh. Telly segera mengambil jaket darurat gedung tinggi yang disediakan di pojok darurat bangunan dan kemudian melarikan diri dengan cara melompat dari atas gedung. Untungnya dengan menggunakan jaket itu, Telly berhasil mendarat dengan selamat dan meloloskan diri karena aksi nekatnya itu. Ketika Telly sedang bersembunyi di jembatan, ia tak sengaja nyenggol batu sehingga suara yang ditimbulkan membuat pesawat patroli menemukan Telly. Di saat ia hampir tertangkap, salah satu gadis Aglis bernama Sai muncul menyelamatkannya menggunakan papan seluncur udara. Setelah bebas dari kejaran penjaga, Sai dan Telly kemudian menjadi dekat. Selain itu, diketahui ternyata tanggal lahir mereka sama, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan prosedur di hari yang sama. Telly pun mulai menceritakan persahabatannya dengan Paris, yang akhirnya membuat Telly kecewa, sedangkan Sai ini ternyata merupakan pemberontak yang menolak untuk melakukan operasi. Karena menurutnya keindahan itu tidak seharusnya distandarisasi dan menentang sistem yang mengontrol kehidupan masyarakat. Sai juga bercerita tentang The Smoke, yaitu tempat para pemberontak yang dimana di tempat itu masih asri sehingga mereka bisa bebas. Keesokan harinya, Sai lalu menyarankan Telly agar belajar mengendari hoverboard dan menyuruhnya membaca buku terlarang, di mana buku itu berisi tentang The Smoke. Tempat yang sangat asli yang diisi oleh pemberontak yang enggan mengikuti aturan kota. Sai kemudian membawa Telly ke tempat latihan hoverboard. Di sana Sai membuat trek hoverboard yang paling sulit. Keduanya lalu mulai bermain-main di trek tersebut sampai sore hari. Ketika keduanya sedang duduk di atas hoverboard, Telly bertanya mengenai alasan kenapa Sai enggan mengikuti prosedur operasi. Sai menjawab kalau ia ingin pergi ke Smoke, tempat yang indah yang akan menjadi tempat masa tuanya nanti. Namun Telly tak percaya karena Smoke hanya tempat mitos yang ditulis di buku terlarang. Untuk membuktikan bahwa semua isi di buku terlarang adalah benar, Sai pun mengajak Telly pergi ke hutan, tepatnya di perbatasan ke dunia luar, setelah menyimpan cincin magnetiknya di area pembatas, sehingga lokasi mereka masih terdeteksi di area asrama. Setelah itu, Sai dan Telly lanjut berpetualang menggunakan hoverboard menyusuri sungai. Sampai akhirnya mereka tiba di runtuhan kota tua. Sai kemudian membawa Telly ke gedung tinggi di mana ia memanggil teman-teman dari pemberontak dengan cara menyalakan api sebagai sinyal. Sai mengungkapkan kalau ia berencana melarikan diri ke The Smoke bersama temannya yang merupakan seorang pemberontak yaitu David, dan meminta Telly untuk ikut dengannya. Tetapi Telly menolak karena dirinya tidak sependapat dengan Sai yang ingin sekali hidup bebas tanpa aturan. Sedangkan impian Telly hanyalah berubah menjadi lebih cantik. Telly juga memberitahu Sai bahwa ulang tahun mereka yang ke-16 tinggal 2 hari lagi. Namun meskipun begitu, Sai tidak peduli dan tetap pada pendiriannya. Akhirnya Sai memberi Telly sebuah petunjuk menuju ke kamp para pemberontak. Siapa tahu Telly berubah pikiran. Setelah itu, Sai mulai meninggalkan Telly seorang diri di atas gedung. Singkat cerita, saat Telly kembali ke kota, ia dibawa oleh tim prosedur karena hari itu juga Telly akan dioperasi. Alih-alih dibawa ke ruang operasi, ia malah dibawa oleh penjaga karena melanggar aturan. Telly lalu dihadapkan ke Dr. Cable. Disitulah Telly berpikir kalau kesalahan dirinya adalah saat menyusup ke kota. Namun ternyata bukan karena itu. Ternyata Dr. Cable sudah mengetahui tentang persahabatannya dengan Sai. Dr. Cable memberitahu kalau Sai hilang dan yakin kalau David lah yang membawanya kabur, serta mencuci otak Sai agar menjadi pemberontak. Jadi Dr. Cable menyuruh Telly agar membawa Sai kembali ke asrama, atau jika tidak maka Telly akan tidak diizinkan melakukan prosedur operasi dan bakal dikucilkan. Telly yang tertekan kemudian kembali ke asramanya. Di saat itulah Paris datang dan menyarankan Telly agar melakukan apa yang diminta Dr. Cable. Karena itu satu-satunya cara agar mereka berdua kembali bersama. Hingga Telly pun menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, Telly lalu kembali menemui Dr. Cable, di mana Cable memberitahu kalau penduduk The Smoke berencana untuk menghancurkan kota. Mereka juga diketahui telah mengembangkan senjata.
Sebelum pergi, Dr. Cable memberikan kalung liontin ke Tally dan memintanya untuk mengaktifkan kalung tersebut saat Tally sudah menemukan senjatanya. Di hari berikutnya, Tally lalu mulai berangkat dan mengenakan liontin yang diberikan oleh Dr. Cable. Tally kemudian menyusuri jalan yang pernah ia lalui bersama Sai. Namun saat dia menyusuri rute roller coaster, dia terjatuh. Untungnya Tally dibekali alat keamanan yang sangat canggih dari Dr. Cable dalam misi ini. Tally pun memutuskan untuk istirahat di sana. Hingga besoknya dia melanjutkan perjalanan dengan mendaki tebing dan air terjun mengikuti kertas petunjuknya. Tapi Tally tetap melanjutkan perjalanan dengan berani demi mimpinya menjadi cantik. Sampai ia tiba di kebun anggrek putih, dan Tally memutuskan untuk beristirahat di sana. Sementara itu, Dr. Cable memanggil Paris ke ruangannya dan berencana untuk membuat Paris menjadi sangat sempurna. Karena bukan hanya tampan saja, Dr. Cable ternyata juga bisa menambahkan kekuatan pada tubuh Paris. Sementara itu, saat Tally terlelap, ia terbangun dengan keadaan lahan anggrek yang sudah terbakar. Untungnya seseorang pria tiba-tiba menyelamatkan Tally. Ternyata pria itu adalah David, dan David membuang pemancar milik Tally dan membawa Tally ke The Smoke. Namun sayang, Dr. Cable masih bisa mendeteksi keberadaan Tally melalui liontinnya, yang tidak bisa dideteksi David. Dan Tally pun sampai di camp, di mana di sana Tally bertemu kembali dengan Sai, tapi Sai dan yang lain merasa ada yang aneh, karena Tally bisa pergi sejauh ini. Malamnya Tally pun menjelaskan kalau ia khawatir dengan keadaan Sai, jadi ia memutuskan untuk mencari Sai. Lalu Tally membujuk Sai agar kembali ke asrama. Namun tentu saja Sai menolaknya, dan malah meminta Tally agar tinggal di sana bersamanya. Keesokan harinya, Tally bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang bersiap untuk ekspedisi. Yang ternyata, kebakaran yang terjadi semalam di ladang anggrek itu disebabkan oleh mereka. Karena menurut mereka, anggrek itu beracun dan terlalu banyak menyerap nutrisi dari tanah, sehingga bisa membunuh planet ini. Tally lalu akhirnya memutuskan untuk ikut ekspedisi bersama mereka, untuk mencari kebenarannya. Mereka kemudian melakukan perjalanan menggunakan helikopter kuno yang dimodifikasi. Dalam perjalanan itu, mereka melihat ladang dan juga hutan yang telah hancur karena anggrek putih itu. Sai kemudian mulai membakar seluruh anggrek putih tersebut. Tapi di tengah pekerjaannya, tiba-tiba mereka mendeteksi adanya orang di antara kobaran api yang berjalan sangat cepat. Bersama dengan itu, helikopter mulai oleng sehingga membuat Sai terjatuh. Melihat itu, Tally pun ikut terjun untuk menolong menggunakan tali seluncur. Namun kemudian muncullah sosok biru yang ternyata penjaga dari kota yang berlari ke arah mereka. Untungnya sebelum penjaga menangkap mereka, Tally berhasil meraih tali dari helikopter yang kemudian menarik keduanya. Setelah kejadian itu, mereka menjadi bingung kenapa penjaga dari kota bisa menemukan mereka. Tally merasa bersalah karena setelah mengenal David dan yang lainnya, ternyata mereka lebih baik dari yang ia pikirkan. Hingga malam harinya, Tally terus merasa bersalah karena telah mengkhianati mereka dan telah masuk pada perangkap Dr. Cable. Besoknya David kemudian membawa Tally dan lainnya ke desa Smoke. Di sanalah Tilly melihat penduduk Smoke bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka juga saling menolong dan memproduksi barang-barang yang berguna. Di malam harinya, semua orang berkumpul di sekitar api unggun serta disuguhi makanan alami. David lalu memberitahu orang-orang kalau penjaga kota sudah mulai dekat dengan tempat mereka. Jadi mereka harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Di hari berikutnya lagi, David kemudian mengajari Tally cara memanah dan memberi sarung tangannya sebagai hadiah. Berikutnya mereka didatangi anggota mereka yang terluka saat membakar bunga anggrek dan mengabarkan kalau kini pekerjaan mereka selalu diintai dari anggota pengintai kota Pretis. Tidak hanya cantik, kali ini mereka dengan fisik yang kuat dan cepat. Ketika Tally sedang membasuh baju dengan Sai melihat kalau Tally memakai sarung tangan milik David. Hal itu menandakan kalau David menyukai Tally. Karena penduduk di sana tidak akan memberikan barang mereka secara cuma-cuma dan harus menggunakan sistem barter.
Di sore harinya, David mulai menjelaskan pada Tali kalau prosedur yang dibuat pemerintah pretis itu membatasi kapasitas otak manusia, sehingga membuat para pretis ini mudah dikendalikan. Mereka bisa tahu hal ini karena orang tua David ternyata dulunya adalah ilmuwan di kota pretis. Tapi selama mereka menjadi ilmuwan, mereka mendapati kalau prosedur dari pemerintah tak semuanya aman dan bahkan pernah memakan korban. Di saat itulah Dr. Cable sadar kalau kedua orang tua David mengetahui rahasianya itu dan akhirnya memecat orang tua David. Tak hanya itu, Dr. Cable juga menyita hasil penelitian mereka. Alhasil orang tua David pun kabur dan bergabung dengan para penduduk The Smoke. Dan dari situlah orang tua David berdedikasi untuk membuat obat untuk para pretis agar sadar kembali. Akan tetapi komponen penting untuk membuat obat itu adalah sebuah serum yang ada di kota pretis. Setelah mengetahui fakta semuanya itu, Tali merenung di depan api unggun dan memutuskan untuk membakar liontin dari Dr. Cable. Tanpa ia sadari, ternyata itu justru malah mengaktifkan liontinnya. Lalu David mendekati Tali dan menenangkan Tali, sambil mengatakan apa yang Tali pilih itu adalah keputusan yang benar. Keesokan harinya saat sedang pada bobo, Dr. Cable dan orang-orang kota pretis tiba-tiba datang menyerang The Smoke, serta menangkap para penduduk. Sedangkan Tali serta David berhasil lolos dan bersembunyi dari mereka. Di sana, Dr. Cable langsung menginterogasi orang tua David. Saat mereka tak menjawab pertanyaannya, Cable langsung memerintahkan Paris untuk membunuh ayah David. Melihat hal itu, David dan Tali pun langsung lari menuju mereka. Dr. Cable mengucapkan terima kasihnya ke Tali karena sudah bekerja sama dengannya. Mendengar fakta itu, Sai pun marah besar pada Tali karena sudah mengkhianatinya. Sedangkan ibu David diam-diam menyelipkan obat ke saku David. Sementara Dr. Cable dan yang lainnya membawa para penduduk Smoke. Berikutnya, Tali melarikan diri ke rumah orang tua David dan membuat jebakan api, hingga dia bisa melumpuhkan seorang pretis. Dalam kekacauan itu, ibunya David menyuruh David untuk kabur dan membawa serum yang telah dibuat oleh ayahnya. Karena misi Dr. Cable telah berhasil dengan membunuh ayahnya David, mereka pun tak memperdulikan Tali dan David, dan segera pergi membawa semua penduduk Smoke dari sana. Setelah membakar semua bangunan desa Smoke, setelahnya Tali mendekati David dan meminta maaf karena dirinya lah Dr. Cable bisa menemukan keberadaan The Smoke. Tali pun berjanji akan membantu David untuk memperbaiki kesalahannya. Keesokan harinya, Tali membawa David ke asrama dan memperkenalkannya ke teman-teman Sai, sambil memberitahu kalau The Smoke tempat yang nyata. Keduanya juga meminta bantuan ke teman-teman Sai, sehingga mereka memulai pemberontakan dengan menulis The Smoke is real di atas langit menggunakan asap. Kelakuan mereka akhirnya mengalihkan perhatian para penjaga dan kapal-kapal. Tali dan David pun masuk ke dalam kota setelahnya. Di sana David menyerang salah satu penjaga untuk mengambil pintu akses. Setelah mendapatkan pintu aksesnya, keduanya lalu membebaskan para penduduk Smoke, tapi sayangnya mereka tidak menemukan keberadaan Sai, yang ternyata ada di ruang operasi untuk dilakukan prosedur. Mengetahui hal itu, Tali ibu David dan David pun segera pergi menghentikan prosedur operasi Sai. Tapi sampai di sana mereka sudah terlambat karena Sai sudah berubah menjadi cantik dan pikirannya sudah dikendalikan. Hingga Dr. Cable masuk ke lab dengan Paris, mereka menangkap Tali, ibu David, dan juga David. Kemudian memasukkan ketiganya ke kapsul untuk segera dilakukan transformasi. Tepat saat prosesnya mulai, sebuah helikopter terbang di atas mereka. Ternyata itu adalah teman-teman David yang menggunakan penyibur api untuk melelehkan kaca kapsul. Setelah ketiganya bebas, Tali lalu menarik Sai keluar, sedangkan ibu David menemukan serum penting untuk membuat obat. Sebelum akhirnya, mereka meloloskan diri ke atap. Namun mereka malah dihadang oleh Paris.
Telly pun mencoba membujuk dan mengingatkan Paris tentang persahabatan mereka. Dari bujukan itulah, Paris sedikit demi sedikit mulai sadar dan hendak memeluk Telly. Tapi David yang ingat tentang bagaimana ayahnya dibunuh, langsung menyerang Paris dan mulai bertarung dengannya. Dikarenakan Paris sudah full item, ia pun dengan mudah mengalahkan David. Karena Paris semakin brutal akan membunuh David, Telly tiba-tiba menabrak Paris dengan hoverboard, yang membuat Paris hampir jatuh dari atas gedung. Namun ia masih berpegangan. Dan saat Paris sudah tak sanggup lagi menahan pegangannya, ia mulai mengenal Telly sebelum akhirnya ia terpleset dan jatuh. Setelah itu David, Telly, dan yang lainnya pun kabur dan pergi dari sana. Lalu berkumpul di runtuhan kota kuno. Di sana ibu David mengambil obat yang ia selipkan di saku David. Dan mencampurkan dengan serum yang tadi ia temukan. Kemudian membujuk Sai agar meminum obat tersebut. Namun Sai menolak karena sudah nyaman menjadi cantik. Alhasil, Telly mengalah untuk menjadi relawan atau subjek uji cobanya, di mana ia akan menjalani prosedur, dan kemudian meminta mereka untuk menculiknya, sehingga Telly bisa meminum obat tersebut. Dan juga berjanji kepada David kalau ia akan ingat kepada David, meski sudah dioperasi. Untuk membuat David percaya, maka Telly akan memberi David sebuah isyarat saat waktunya sudah tiba. Lalu Telly mengucapkan selamat tinggal ke David dan mereka pun pergi meninggalkan Telly di sana. Hingga Telly dijemput oleh pesawat penjaga. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Telly kini berubah menjadi sangat cantik. Lalu saat ditanya oleh sistem, Telly mengaku kalau ia sangat bahagia menjadi sempurna. Meskipun begitu, luka pada tangan Telly tetap masih ada, dan masih ada ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dengan begitu, Telly memiliki kesempatan bisa kembali ke David untuk meminum obat racikan dari ibu David. Dan film pun bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye! You clap for the killers.